Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Tetap cinta Tuhan, tetap cinta Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
baik. Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan Engkau ajaib. Kami puji, kami sanjung Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sanjung Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kami sanjung Tuhan. Kami sanjung Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus.
Kami memuji segala kebesaran Tuhan di atas segala-galanya. Pagi hari ini kami datang untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan. Kami belajar mencintai Tuhan. Kami belajar setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Roh Kudus beracara memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus bekerja di hati kami semua. Dan kami penuh sukacita untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kuasa-Mu bekerja dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita tetap mencintai Tuhan. Mencintai Yesus di atas segala-galanya. Setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang setia, yang mencintai hidup kita. Kita nyanyi pujian sukacita. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, kuasa Yesus dahsyat
menghancurkan segala musuh. Kuasanya ajaib luar biasa di dalam setiap hidup kita yang percaya. Puji Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Allah. Kita angkat pujian, Tuhan menjadi andalanku. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sembah Tuhan, haleluya. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Kuasanya nyata, kuasanya dahsyat, kuasanya ajaib, kuasanya luar biasa. Kami puji, kami sanjung Tuhan. Kami puji, kami sanjung Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami sanjung Engkau Tuhan. Luar biasa Bapa. Luar biasa. Segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan menjadi andalan, Tuhan menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih.
ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau diberkati pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberkati lewat ibadah pagi hari ini. Kami rindu alami lawatan Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu pada pagi hari lewat firman-Mu yang diberitakan. Tuhan, urapi hamba-Mu, biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan menyambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biar pagi hari ini kita bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Dan terlebih saudara, kita akan juga bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi satu tema, kewaspadaan rohani. Saudara, begitu penting sekali kewaspadaan rohani bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Hari-hari ini saudara, dunia sedang dilanda oleh wabah corona. Nah saudara, tentu mereka harus waspada supaya mereka tidak kena virus ini karena sangat membahayakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, begitu juga kita harus memiliki kewaspadaan tentang rohani kita di akhir zaman ini. Kenapa saudara? Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Lalu apa yang Tuhan pesan buat gerejanya, buat jemaatnya, agar kita memiliki kewaspadaan rohani. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-35 hingga ayat yang ke-40. Saya akan bacakan ayat ini saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari
dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah baca tadi bagaimana Yesus menyampaikan saudara tentang kedatangannya. Nah saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Kita baca tadi bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara yang kasih Tuhan, kedatangan Anak Manusia dijelaskan di sini. Saudara, Tuhan itu akan datang pulang ke rumah. Nah kalau hamba-hambanya mereka tidak punya kesiapan berjaga-jaga, maka saudara disitulah mereka tidak akan tahu bahwa Tuhannya datang. Namun saudara yang kasih Tuhan, di situ menggambarkan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali, maka saudara jemaat Tuhan, orang-orang percaya ini, mereka harus mempunyai satu kesiapan rohani. Nah saudara, kesiapan rohani di sini, di situ berbicara tadi tentang pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, Yesus memberikan satu peringatan bagi gereja Tuhan, bagi pengikut-pengikut Kristus untuk senantiasa, saudara, pada akhir zaman ini agar tidak lengah, agar senantiasa selalu berjaga-jaga dan tidak bermasa bodoh dengan satu keadaan di mana pesan Tuhan ini harus benar-benar untuk selalu diingat. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya secara rohani tidak sedikit orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, saudara, yang sudah tidak konsentrasi lagi, saudara, dengan persiapan iman mereka, rohani mereka tentang kedatangan Tuhan. Saudara, di sini firman Tuhan menjelaskan ada dua hal yang harus dipersiapkan dengan baik kepada gerejanya, yaitu kepada orang-orang percaya. Saudara, yang pertama adalah berbicara tentang pinggangmu tetap berikat. Yang kedua berbicara tentang supaya pelitamu tetap menyala. Nah saudara yang kasih Tuhan, dari hal inilah saudara kita mau belajar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Nah saudara, dari dua hal yang disebutkan tadi, ya, supaya pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah saudara, apakah hubungannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Maka saudara, di sini ada hubungannya. Yang pertama, di dalam poin yang pertama berbicara tentang pinggangmu tetap berikat. Saudara, artinya pinggang ini satu tempat, satu posisi letak kekuatan seseorang. Nah saudara, jadi kekuatan seseorang ini letaknya ada pada pinggang. Kalau ketika dia mengangkat satu beban yang berat, dia pikul, maka yang menjadi kekuatan itu adalah pinggangnya, saudara. Nah saudara, artinya di sini Tuhan mau supaya kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Artinya Tuhan mau supaya kita berjalan dalam kehidupan iman kita, jangan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, maka di situ saudara, Tuhan mengingatkan supaya kita berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, kita perhatikan di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-23, ayat itu berkata demikian. Yeremia berkata, "Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya,
Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara, ayat ini menjelaskan bagaimana Yeremia dia katakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Jadi saudara, tidak ada kemampuan manusia itu bisa menentukan jalannya sendiri. Dan apabila sudah berjalan, dia tidak berkuasa juga untuk menetapkan langkahnya. Berarti apa saudara? Di sini manusia harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perjalanan kita iring Tuhan, ada banyak hal saudara yang sering kali kita tidak bisa pahami. Seringkali kita berjalan mau menurut keinginan kita sendiri. Saudara, firman Tuhan akan mengajar kepada kita. Karena saudara dan saya tujuannya adalah kita di dunia ini sedang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kelima, ayat ini Yesaya menyampaikan saudara demikian. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya Yesus mengajarkan saudara supaya pinggangmu itu tetap berikat. Ya, pinggangmu tetap berikat. Nah saudara, kata berikat ini, apa sih kaitanku pinggangmu tetap berikat? Nah saudara, tetap berikat apa maksudnya saudara? Berikat dengan apa? Nah tadi kita sudah baca, dikatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Artinya saudara, kehidupan perjalanan iman kita, kehidupan perjalanan rohani kita ini saudara, tetap berikat pinggang kita. Saudara, artinya di situ kita tetap hidup kita terikat, hidup kita ini dengan kebenaran. Hidup kita ini harus terikat dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah saudara, sehingga kita tidak menyimpang perjalanan hidup kita dari kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan kita juga saudara tidak menyimpang dari kesetiaan. Jadi yang Tuhan mau adalah ketika kita sedang menanti kedatangan Tuhan, maka saudara kekuatan kita ini tetap berjalan. Kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, di dalam rohani kita, di dalam iman kita, kita harus tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap berjalan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud. Saya kasih Tuhan, Tuhan berkehendak agar umat Tuhan menyongsong kedatangan Tuhan ini tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Saudara, kita perhatikan di sini, ya, kebenaran dan kesetiaan itu merupakan parameter rohani bagi Tuhan. Ya, parameter rohani yang Allah pakai saudara untuk mengukur perjalanan rohani saudara. Mengapa demikian saudara? Kita perhatikan. Artinya saudara, di dalam hidup manusia, saudara, bahwa hidup manusia ini adalah manusia yang berdosa. Nah, di dalam hidup manusia yang berdosa ini sama sekali tidak ada kebenaran, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, saudara, di dalam surat Roma pasal yang ketiga, ayat ini berkata demikian. Roma pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara, ini yang kita perlu ketahui. Jadi dalam diri manusia ini yang berdosa ini sama sekali
Tuhan menilai tidak ada kebenaran di dalam hidup kita ini. Itu yang pertama, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Jadi kalau perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, saudara, hidup tanpa ada kebenaran, saudara, maka semua kita akan berakhir kepada penghukuman. Nah, saudara, yang berikut, ya, manusia hanya bisa dibenarkan melalui darah Kristus. Yaitu, saudara, melalui penebusan darah Kristus. Dan di situ juga ditulis dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat 26. Ayat ini berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saudara, disinilah saudara dan saya bisa benar karena penebusan darah Kristus. Di mana dia harus mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Termasuk saudara dan saya. Nah saudara, jadi disitulah kita dibenarkan oleh darahnya. Pada Roma pasal 5 ayat yang ke-9, ayat ini menjelaskan lebih lagi jelas, kita perhatikan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kita tidak bisa membenarkan diri kita, manusia yang berdosa. Hanya dibenarkan, saudara, dengan cara, saudara, kita ini hanya oleh darah Kristus yang dapat, saudara, memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kita ini, saudara, dibenarkan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah caranya di mana kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan terikat di dalam kebenaran. Dan terus terikat di dalam kebenaran itu. Yang berikut, saudara, artinya supaya kita tetap berikat dalam kebenaran itu, maka hiduplah senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu yang terus menguduskan kehidupan orang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi yang bisa menguduskan hidup kita, saudara, terus menerus, yaitu ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan, disitulah kita terus dibenarkan. Kita terus dikuduskan. Disitulah, saudara, kita memahami kalau kita mau terikat terus pada kebenaran firman Tuhan, berarti kita terus berjalan di dalam kebenaran. Belum cukup sampai di situ, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Kenapa, saudara? Kalau hidup kita terus dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara, kita tidak ada kemampuan. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus memimpin, membawa kita dalam seluruh kebenaran. Jadi inilah, saudara, parameter kebenaran yang Allah maksudkan. Jadi saudara, parameter kebenaran diawali darah Kristus yang mendamaikan dosa-dosa, saudara, telah dihapuskan sehingga kita dibenarkan. Lalu saudara, hidup kita terus dikuduskan oleh firman Tuhan.
melalui ketaatan kita menjalankan firman Tuhan. Nah saudara, lalu Roh Kuduslah yang terus menuntun, membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Itulah saudara, kita harus terikat di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai 12 di sana dijelaskan. Jangan memetraikan nubuat kitab ini. Ya. Karena firman Tuhan di sana berkata, yang jahat akan terus semakin berbuat jahat. Yang cemar akan terus semakin berbuat cemar. Yang benar, dia akan terus berbuat kebenaran. Dan yang kudus, dia akan terus menguduskan dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah saudara supaya kita jemaat Tuhan mau melakukan hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mau terus terikat dengan kebenaran, maka kebenaran inilah yang terus akan menyempurnakan hidupnya. Puji Tuhan. Yang berikut saudara, kita harus terikat dengan kesetiaan. Kita harus terikat dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, seperti ikat pinggang tadi terikat. Nah saudara, berbicara tentang kesetiaan, Tuhan mengukur kesetiaan umatnya, mengukur kesetiaan gereja Tuhan, sama halnya saudara dengan hubungannya antara Tuhan dengan jemaatnya. Tuhan ingin saudara mengukur kesetiaan umatnya sama hal dengan hubungan pernikahan. Saudara, saya ingin baca di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ini yang Tuhan maksud tentang kesetiaan. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, Tuhan berpesan, ada satu hubungan pernikahan yang diikat dengan kesetiaan. Sama saudara, Tuhan mau bahwa saudara dan saya ini adalah gereja, tubuhnya. Kitalah mempelai Kristus. Kristuslah mempelai laki-lakinya saudara. Dan kita ini saudara akan menikah dengan Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, maka kita harus mempunyai ikatan kesetiaan kita kepada Kristus pengantin sorga itu. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan, kesetiaan itu harus indah, saudara, akhirnya. Ya, kesetiaan itu harus sampai kepada ending yang indah. Nah saudara, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Bahwa jemaat di Korintus itu, Paulus katakan, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus. Jadi saudara, berbicara mempertunangkan, artinya saudara, jemaat Kristus ini akan menikah dengan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, saya baca terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Di sana dikatakan demikian. 2 Korintus 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus,
sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa jemaat Tuhan itu akan dipertunangkan kepada Kristus. Namun saudara, di dalam perjalanan iman jemaat Tuhan, dalam perjalanan rohani jemaat Tuhan, dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, ditakutkan oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat Tuhan itu bisa disesatkan pikirannya oleh iblis. Nah saudara, artinya di sini kesetiaan jemaat Tuhan yang sejati kepada Kristus bisa disesatkan. Sama seperti Hawa diperdaya oleh kelicikan ular atau iblis itu. Jadi saudara, kita perhatikan di sini. Jadi perjalanan hidup kita ini harus benar-benar saudara. Membangun kesetiaan, terikat kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau jemaat Tuhan mau terus belajar setia kepada Tuhan, saudara. Paulus berkata tadi, iblis berusaha untuk menyesatkan pikiran jemaat Tuhan itu yang akan dipertunangkan dengan Kristus. Yang disesatkan apa? Pikiran untuk berubah setia, untuk tidak setia. Jadi saudara, iblis hari-hari ini dia bekerja keras bagaimana supaya jemaat Tuhan tidak setia kepada Kristus, kepada Tuhan. Nah saudara, kata menyesatkan di situ, ya, kata menyesatkan itu saudara mengandung arti, ya, menggunakan kata Yunani, peteiro. Peteiro itu artinya di mana iblis ingin merugikan pengiringan saudara kepada Tuhan. Iblis ingin merusak hubungan saudara dengan Tuhan dan tujuannya adalah membinasakan jemaat Tuhan. Jadi saudara, artinya di sini bagaimana saudara kesetiaan jemaat Tuhan yang sudah dipupuk ketika saudara mulai terus berjalan iring Tuhan dengan kebenaran. Dan terus saudara membangun kesetiaan dengan Tuhan. Maka saudara, iblis tidak suka melihat jemaat Tuhan itu setia kepada Tuhan. Iblis tidak suka jemaat Tuhan itu membangun kesetiaannya yang sejati kepada Kristus. Itu sebabnya dia coba-coba berusaha, ya, supaya pikiran jemaat Tuhan itu beralih, tidak lagi setia untuk lakukan firman, tidak setia lagi berdoa, tidak setia lagi beribadah. Nah saudara, tujuan iblis ingin supaya jemaat itu saudara dirugikan rohaninya, dirugikan imannya, dirusak. Ya, dia akan merusak hubungan intimu dengan Tuhan. Itu tujuan menyesatkan. Ketika anak Tuhan sudah tidak setia lagi, maka saudara itu sudah rusak hubungannya dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena sudah jarang lagi hubungan dengan Tuhan. Dirusak saudara. Dan akhirnya iblis akan membinasakan. Saudara, itu tujuan. Itu sebabnya saya kasih Tuhan. Jadi kesetiaan ini harus menjadi saudara akhir yang indah kepada Kristus. Harus menjadi satu ending yang indah di hadapan Tuhan, saudara. Satu contoh, dalam Wahyu pasal 2 yang ke-10, di sana dijelaskan tentang saudara jemaat yang ada di Semirna. Jemaat di Semirna di sana mereka adalah jemaat yang benar-benar mempertahankan imannya kepada Kristus dengan setia sampai mati. Luar biasa saudara. Jemaat di Semirna ini, ya, walaupun sangat miskin, tapi jemaat ini kaya rohaninya, kaya imannya, sehingga mereka benar-benar saudara setia sampai mati. Jemaat itu dianiaya, tapi mereka setia sampai mati. Saudara, luar biasa. Di mana mereka mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itulah ukuran atau parameter yang Tuhan gunakan, saudara, tentang kesetiaan sampai mati. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14, di sana dijelaskan bahwa saudara, kesetiaan di situ diposisikan pada akhir. Karena ayat itu berkata, ya saudara,
Pertama, yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Nah saudara, jadi artinya ketika pengikut-pengikut Kristus ini mengikut Kristus, mereka sudah dipanggil, mereka sudah dipilih, dan sampai kepada setia. Artinya saudara, kalau kita hanya cuma dipanggil, itu adalah awal. Kalau kita dipilih itu proses, kita sudah jalani sampai di situ. Tapi saudara, kalau kita tidak sampai ending yang setia, bagaimana saudara? Ya, semua akan berakhir, endingnya tidak baik. Ya. Karena kesetiaan itulah saudara nilai yang tinggi ketika kita bukan saja dipanggil, dipilih, namun kita tekun, setia yang terus terikat kepada Kristus. Sudah yang kasih Tuhan, itu sebabnya dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, ini bicara tentang Yesus. Ya, Yesus adalah saudara, dia bernama yang setia dan dia juga bernama yang benar. Jadi kita perhatikan, ikat pinggang saudara yang terus terikat, kita mempunyai ikatan kepada Kristus, yaitu kita mau terus terikat pada kebenaran Kristus. Kita mau terus terikat kesetiaan kita kepada Kristus. Inilah saudara, di mana orang-orang percaya mempunyai satu tujuan, ya, kesetiaannya kepada Tuhan, saudara. Artinya, tentunya saudara, tujuan jemaat Tuhan ini sampai kepada arah Kristus ini. Karena Kristus adalah dia setia dan yang benar. Saudara, inilah parameter yang Allah pakai kepada gerejanya untuk menyongsong kedatangan Kristus. Yang ketiga, dalam poin yang ketiga di situ dikatakan, hendaklah pelitamu tetap menyala. Tadi kita sudah baca dalam Lukas pasal 12 ayat 35b, hendaklah pelitamu tetap menyala. Saudara, apakah ada hubungan dengan kedatangan Kristus tentang pelita itu? Saudara, pelita itu sangat dibutuhkan oleh 10 gadis yang sedang menyongsong kedatangan mempelai yaitu Kristus. Di sana dijelaskan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di mana 10 gadis itu berbicara tentang gereja Tuhan, tentang jemaat Tuhan. Ya saudara, baik itu secara lokal maupun secara global, itu berbicara tentang gereja Tuhan dari 10 gadis. Namun kalau kita baca saudara, pada ayat 3 dan ayat yang keempat dari Matius pasal 25 di sana dikatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Saudara perhatikan, kenapa Yesus memberikan satu gambaran ini? Lalu saudara dikatakan, tetapi gadis yang bijaksana itu, ya, mereka membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Jadi Yesus memberikan satu gambaran dari 10 gadis ini, 5 yang bodoh, dia bawa pelita tapi dia tidak bawa minyak. Ya. Gadis yang bijaksana dia bawa pelita, dia juga membawa persediaan minyak. Saudara, gereja harus memiliki pelita yang tetap menyala. Jemaat Tuhan, pengikut Kristus harus memiliki pelita yang tetap menyala. Artinya saudara, tidak membiarkan pelita itu kekurangan minyak. Jadi kalau pelita itu kekurangan minyak, pasti pelita itu akan menjadi padam. Ya, saudara, jadi pelita itu harus senantiasa diisi terus, ya saudara, untuk bisa tetap menyala. Saudara yang kasih Tuhan, minyak itu gambaran Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus ini harus terus memenuhi, mengurapi kehidupan kita
sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, artinya kita harus membangun hubungan saudara dengan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Harus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita saudara betul-betul diurapi. Kita penuh dengan Roh Kudus. Minggu-minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan. Saudara berbicara tentang Roh Kudus. Jadi sangat penting Roh Kudus ini bagi gereja. Itu sebabnya di sini saudara, pelita itu bisa menyala karena ada minyak. Siapa pelita itu? Pelita itu saudara dan saya. Ya saudara yang sudah ada firman Tuhan. Ya. Namun saudara tidak cukup kita sampai di situ. Kita harus memiliki kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Itulah saudara berbicara tentang pelita yang harus tetap menyala. Saudara, pelita tetap menyala. Kata menyala di sini menggunakan kata Yunani kaio. Kaio itu artinya berkobar-kobar, berapi-api. Kehidupan seorang percaya yang benar-benar iring Tuhan, dia mempunyai semangat bersungguh-sungguh dalam iring Tuhan, saudara. Artinya dia tidak pernah, saudara, undur, dia tidak pernah lemah, saudara. Dia tidak pernah kendor dari Tuhan. Artinya begitu kencang dia dengan Tuhan, seperti ikat pinggang itu. Saudara, Rasul Paulus di situ menasihati kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 di sana, saudara-saudaraku, hendaklah dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Ya, biarlah pelitamu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi Rasul Paulus di sini berbicara kepada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan itu kerajinannya terus jangan mengendor. Nah saudara, karena apa? Dikatakan supaya rohmu tetap menyala-nyala, saudara. Bagi Tuhan, jadi bagi jemaat Tuhan ini dia adalah merupakan saudara mempelai Kristus, pengantin Kristus. Untuk mempelai laki-lakinya dia harus benar-benar memiliki kesungguhan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, itulah Rasul Paulus mengajarkan demikian. Dikatakan biar rohmu menyala-nyala. Dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-27 di sana dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya, roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi saudara, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah pelita Tuhan ini menyala-nyala. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Supaya pelita itu tetap menyala, saudara. Ya, itulah yang dimiliki oleh gadis atau 5 gadis yang bijaksana tadi. Mereka saudara pelitanya tetap menyala. Ya, karena mereka siap menyongsong kedatangan Tuhan. Jika pelita mereka itu menyala, maka menerangi diri mereka sendiri. Selain menerangi diri mereka sendiri, mereka juga bisa menerangi yang ada di sekitarnya. Ya, saudara, ini artinya kehidupan kita bukan saja menjadi berkat diri sendiri, hidup kita harus benar-benar menjadi berkat, menjadi kesaksian kepada banyak orang, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ada satu dampak ketika pelita kita menyala, menerangi diri kita, menerangi orang lain. Artinya kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Namun saya kasih Tuhan, ya. Lalu bagaimana kalau pelita itu padam? Pelita itu tidak bisa menyala karena tidak ada minyak, saudara. Bagaimana pelita itu bisa menerangi diri sendiri? Apalagi menerangi banyak orang atau menerangi orang lain, saudara, yang di sekitar kita. Nah, saudara, jadi betapa penting kita harus memiliki satu kewaspadaan rohani di akhir zaman ini. Nah, saudara, seperti gadis-gadis yang bodoh ini adalah gambaran pengikut-pengikut Kristus yang tidak punya kesiapan rohani, yang tidak waspada kepada rohaninya. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sampaikan di sini, saudara. Ini ending. Kebenaran dan kesetiaan itu
endingnya indah. Mengapa Yesus tadi katakan supaya pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, dalam Matius pasal 25 ayat 10 hingga ayat 13 di sana dijelaskan. Ketika mempelai Kristus itu datang, mereka saudara telah siap sedia untuk masuk bersama-sama saudara dengan Kristus. Ya, pengantin sorga itu masuk ke ruang perjamuan kawin. Jadi saudara, di sini ketika Kristus datang, mempelai laki-laki datang, maka saudara di sini mereka yang telah siap sedia, maka itu mereka akan masuk bersama-sama ya saudara ke ruang perjamuan kawin. Maka saudara lalu pintu ditutup. Pintu anugerah ditutup. Jadi saudara ada pintu anugerah yang ditutup. Kalau pintu anugerah sudah ditutup, maka saudara Roh Kudus sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya, bagaimanapun saudara, karena kita sekarang pintu anugerah saudara masih terbuka buat kita. Sehingga saudara kita harus benar-benar mempunyai kesiapan rohani, ya, yaitu kebenaran dan kesetiaan kita yang terus terikat kepada Kristus. Nah saudara, ketika gadis-gadis bijaksana ini, ya, mereka yang sudah mempunyai satu persiapan rohaninya dengan benar, pelitanya menyala, karena mempunyai minyak, saudara. Mereka terikat hidup dalam kebenaran, terikat hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka endingnya indah. Ketika Kristus itu datang, mereka bersama-sama masuk, saudara. Namun saya kasih Tuhan, berbeda dengan gadis-gadis yang bodoh. Yang akhirnya saudara, perjalanan rohaninya, saudara, endingnya itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Kenapa? Ya, karena pintu anugerah sudah ditutup, dia baru datang, saudara. Artinya dia tidak bisa masuk. Dia hanya mengetuk-ngetuk pintu, bukakanlah kami pintu. Saudara, ada suara berkata, aku tidak mengenal kamu, dari mana kamu datang. Saudara yang kasih Tuhan, apabila ini terjadi ya, dalam kehidupan saudara dan saya, mendengar suara dari dalam, dari mana kamu datang, aku tidak mengenal kamu. Pintu anugerah sudah ditutup. Kenapa saudara? Disinilah satu pengajaran penting saudara, supaya kita mau ya, hari-hari ini, kehidupan kita, perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita harus terikat ya dalam kebenaran firman, terikat dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, bagaimana saudara kehidupan kerohanian Bapak Ibu saudara pada hari-hari ini? Ya, mari saudara milikilah kewaspadaan rohani. Ya, tadi saudara kita melihat mengapa Tuhan tidak mengenal mereka. Masa Tuhan gak tahu sih? Tuhan kan maha tahu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Saudara, mengapa saudara? Rasul Paulus jelaskan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Ayat itu berkata bahwa orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Jadi saudara, kenapa Allah tidak mengenal? Karena ada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mau mengasihi Tuhan. Saudara mau mengasihi Tuhan? Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, maka nanti saudara akan dikenal oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yohanes pasal 14 ayat 23 dan ayat 24. Yesus berkata di sana. Ya. Barang siapa yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti firman-Ku. Artinya orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang hidupnya menurut akan firman Tuhan. Artinya taat pada firman Tuhan, artinya mau melakukan firman Tuhan. Itu tandanya dia mengasihi aku, Tuhan katakan. Pada ayat 24, barang siapa dia tidak melakukan firman, artinya tidak menuruti firman-Ku, dia tidak mengasihi aku. Saudara yang kasih Tuhan,
Jadi kuncinya di situ adalah mengasihi Tuhan dengan cara mau taat melakukan firman Allah. Saudara kasih Tuhan, jadi inilah ketika kita memiliki pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala, disinilah saudara yang Tuhan mau kita terikat hidup kita pada kebenaran yang terus menerus tidak pernah berubah. Saudara, begitu juga kesetiaan kita yang terus menerus terikat sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan pelita kita tetap menyala, kita memiliki hubungan saudara oleh Roh Kudus, yaitu minyak bagi pelita itu. Jadi saudara, itulah kelengkapan kehidupan orang-orang percaya yang Tuhan mau untuk siap menanti kedatangannya. Saudara tahu dunia ini sudah begitu rusuh, dunia kacau balau saudara hari-hari ini. Ya saudara, itu sebabnya memang tanda-tanda kedatangan Tuhan saudara. Dunia ini saudara akan terjadi banyak hal yang sering kali kita tidak mengerti. Tapi itulah saudara satu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi mari saudara, kita pada gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus mempunyai satu kewaspadaan rohani di akhir zaman ini. Biarlah saudara yang kasih Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh dalam iring Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan bersama-sama untuk mengangkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan lewat firman-Nya pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus. Oh haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, ya raski ialah malaikaski, ialah masik ya ratu isio. Aikio isio di karaina ya toi ya. Kopi karya soi wala ya no. Metaforia sikuri wala sikala baya rasti karaya ke. Eporia sikuri alawa sik. Oh haleluya. Yesus haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kepada kami lewat firman-Mu pagi hari, supaya kami jemaat-jemaat Tuhan tidak lengah. Kami waspada kerohanian kami pada hari-hari ini. Oh kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Tuhan, haleluya. Mari kiranya kami rindu terus. Hidup kami terikat pada kebenaran-Mu. Hidup kami terikat terus setia kepadamu. Dan pelita kami terus menyala. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat oh kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami gereja-Mu di zaman akhir ini. Biar kami menjadi jemaat-jemaat Kristus yang memiliki kewaspadaan rohani kami. Tuhan, biar kami seperti ikat pinggang yang tetap terikat. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki kehidupan yang terikat dengan kebenaran firman-Mu. Yang terus kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami terikat dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Apapun tantangan, persoalan, pencobaan yang menerpa kehidupan kami, kami tetap setia iring Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami punya pelita yang tetap terus menyala. Untuk kami terus memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kami diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ialah wasik, ialah walawasik. Dan kami menjadi 5 darah yang siap menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Ya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami terus dapat siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa,
Haleluya. Amin. Kita akan lanjut untuk bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Darah domba Allah. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Oh, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, oh darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya, oh cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Oh, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Oh, darahnya hapuskan dosaku. Darahnya, oh darahnya, oh darahnya hapuskan dosaku. Bapak dan Saudara, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Tuhan. Mengingat korban-Mu ya Tuhan di kayu salib sana, yang telah menebus segala dosa-dosa kami, yang telah menghapuskan segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk dapat bersekutu, makan tubuh dan minum darah-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau mengampuni kami Bapa, biar kami tetap terus mau terikat hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepadamu sampai Engkau datang kembali. Bapa, terima kasih. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami, mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kita mau dengar firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi, dan taruh cawan di dada saudara, dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan dan
kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan minum cawan Tuhan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah daripada-Mu. Biarlah kami yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Kami yang sakit beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami yang sedang di dalam berbagai persoalan hidup, kami beroleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar kami menjadi jemaat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan kami memiliki keterikatan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mempunyai keterikatan dengan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Bapa terima kasih. Biar kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Dan menolong kami, memampukan kami senantiasa. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Bapa terima kasih. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, pertolongan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.